Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga semua selalu sehat ya, dan siap mengikuti PJJ pada pagi ini. Untuk mata pelajaran matematika, pagi ini kita masih melanjutkan pada bangun ruang sisi datar. Kalau kemarin kita sudah belajar unsur-unsur kubus dan balok, untuk pagi ini kemudian luas permukaan dan volumenya, pagi ini kita akan melanjutkan dengan unsur-unsur prisma dan limas. Sudah siap ya, alat tulisnya disiapkan. Kalau nanti ada hal-hal yang perlu dicatat, silahkan dicatat. Itu unsur-unsur prisma dan limas. Nah, tujuan pembelajaran kita kali ini adalah setelah nanti kalian mempelajari materi, diharapkan kalian bisa mengidentifikasi unsur-unsur prisma, mengidentifikasi unsur-unsur limas, kemudian bisa menggambar jaring-jaring prisma maupun jaring-jaring limas. Bagian pertama kita mulai dari prisma. Prisma itu apa toh? Mungkin kalian sudah kenal bentuknya, tapi mungkin namanya belum tahu. Misalnya kalian bisa memperhatikan beberapa contoh gambar di bawah ini ya. Seperti ini, itu balok. Balok itu prisma, alasnya berbentuk persegi kalau di sini. Kemudian ini alasnya berbentuk segitiga, namanya prisma segitiga. Yang ini alasnya berbentuk trapesium, prisma trapesium. Alasnya berbentuk belah ketupat, namanya prisma belah ketupat. Nah, alas dan tutupnya menentukan bagaimana. Kalian melihat dua sisi yang sejajar. Seperti ini yang sejajar bawah dengan atas. Ini bawah dengan atas. Kalau yang ini, yang sejajar depan dengan belakang, bentuknya trapesium, berarti alasnya berbentuk trapesium. Itu ya. Berarti gambar-gambar seperti ini adalah contoh-contoh prisma. Berarti kalian bisa membuat definisi atau pengertian tentang prisma sendiri. Misalnya, prisma adalah bangun ruang sisi datar yang batasnya dua buah bidang yang sejajar. Begitu boleh sejajar, tapi juga harus sama dan sebangun. Ya, itu contoh-contoh prisma. Lah, pengertiannya di sini. Kalau ini gambarnya sudah kelihatan di sini yang diarsir itu yang sejajar. Yang sejajar ini yang bawah itu alas, yang ini atas. Ini juga sama, alas dan atas. Berarti pengertian prisma adalah bangun ruang yang dibatasi oleh dua bidang berhadapan yang kongruen, sama dan sebangun, dan sejajar. Kemudian bidang-bidang lain yang berpotongan menurut rusuk-rusuk tegak yang sejajar. Ini. Kalau yang gambar keempat, itu prisma, tetapi sisinya ini condong atau miring. Ini nanti namanya prisma miring. Nah, yang kita pelajari pada pagi ini hanya prisma yang rusuk-rusuknya itu pakai rusuk tegak. Berarti bukan prisma yang miring ya, berarti bahasanya adalah prisma tegak. Itu pengertian prisma. Kemudian unsur-unsurnya prisma bisa kita lihat. Misalnya di sini saya punya contoh prisma. Alasnya bentuknya apa ini? Bentuknya segi empat. Karena alasnya berbentuk segi empat, namanya prisma segi empat. Kemudian prisma segi empat ini alasnya diberi nama sisi A, B, C, D. Atasnya E, F, G, H. Berarti prisma yang ada pada gambar ini namanya prisma segi empat, A, B, C, D, E, F, G, H. Seperti pada kubus yang balok ya, jadi memberi namanya seperti ini. Prisma segi 4, A, B, C, D, E, F, G, H. Kemudian unsur-unsurnya, titik A, B, C, D, E, F, G, H, itu namanya titik-titik sudut prisma. Kemudian juga harus ingat lagi dulu ya, titik sudut itu pertemuan 3 buah rusuk. Kalian lihat misalnya A, ini kan pertemuan rusuk AB, AD, sama AE. Jadi itu titik sudut. Ada 8 buah titik sudut. Kemudian A, B, C, D, bidang yang di bawah itu namanya bidang alas. Kemudian EFGH, bidang yang ada di atas itu namanya bidang atas atau tutup. Kemudian bidang yang lain, misalnya ini, A, B, F, E, B, C, G, F, C, D, H, G, sama A, D, H, E, itu namanya bidang tegak atau sisi tegak. Bidang tegak pada prisma, pada gambar yang ada di sini bentuknya semuanya persegi panjang. Kemudian kita lihat rusuknya.
rusuk AB, BC, CD, dan AD itu terletak pada bidang alas. Berarti ini namanya rusuk-rusuk alas. Kemudian rusuk EF, FG, GH, dan HE, rusuk-rusuk yang terdapat pada bidang atas namanya rusuk atas. Kemudian AE, BF, CD, CG, dan DH, rusuk-rusuk yang terletak pada bidang tegak itu dinamakan rusuk tegak dari prisma. Jadi ada rusuk alas, rusuk atas, sama rusuk tegak. Berarti pada gambar ini kita bisa menghitung banyaknya titik sudut tadi 8. Banyaknya bidang ada atas bawah 2, bidang tegaknya 4 berarti ada 6. Kemudian rusuknya ada 12. Sehingga nanti kita bisa mendapatkan kesimpulannya nanti di belakang. Tadi unsur-unsurnya, unsur yang lain, ini ada diagonal bidang seperti pada kubus dan balok. Diagonal bidang itu garis yang menghubungkan dua buah titik yang berhadapan pada satu bidang. Misalnya ini pada bidang alas ABCD, titik sudut yang berhadapan siapa? A dan C. Berarti AC itu diagonal bidang. B juga diagonal bidang. Misalnya pada bidang CDHG. Diagonalnya siapa? Ya CH dengan DG. Diagonal bidang ya. Berarti diagonal bidang atau diagonal sisi pada prisma segi 4 itu banyaknya ada 12. Nanti bisa kalian cari yang lain. Kemudian ada diagonal bidang, ada diagonal ruang. Kalau diagonal ruang itu adalah garis yang menghubungkan dua buah titik yang berhadapan dalam ruang. Berarti satunya harus ada di bidang alas, satunya ada di bidang atas, tetapi berhadapan. Jadi misalnya C dengan E. Kemudian A dengan G. Kalau A dengan H, diagonal ruang atau bukan? Bukan, karena A dan H terletak pada bidang yang sama, yaitu bidang ADHE. Jadi AH bukan diagonal ruang, tetapi diagonal bidang. Diagonal ruang ya. Kemudian bidang diagonal itu adalah bidang yang memuat diagonal bidang atas maupun bidang alas. Jadi misalnya, saya beri contoh di sini, bidang alasnya punya diagonal AC. Diagonal atas, bidang atasnya punya diagonal EG. Kemudian kita hubungkan. Maka ACGE itu namanya bidang diagonal. Juga dengan ini, BD dengan FH. Dijadikan satu bidang, berarti BDHF itu bidang diagonal. Nanti kalian bisa mencari sendiri banyaknya bidang diagonal pada prisma. Prismanya tergantung prisma segi 4, segi 5, dan seterusnya. Asalkan bidangnya itu menghubungkan diagonal pada bidang alas maupun diagonal pada bidang atas, maka itu adalah bidang diagonal. Sehingga nanti ya, kita dapatkan ini tadi. Hubungan antara banyaknya titik sudut, banyaknya rusuk, dan banyaknya sisi. Kalau sisi itu disimpulkan S, rusuk R, dan titik sudut T, berarti kita mendapatkan dari prisma segi 4 tadi, S ditambah T itu sama dengan R ditambah 2. Jadi banyaknya sisi ditambah banyaknya titik sudut sama dengan banyaknya rusuk ditambah 2. Lah rumus ini dinamakan rumus Euler. Nanti kalian hitung, kalian buktikan ya, apakah itu berlaku pada prisma yang lain. Misalnya di sini prisma segitiga, banyak sisi ada 5, alas sama atas 2, sisi tegaknya 3. Banyaknya rusuk ada 9, banyaknya titik sudut ada 6. Jadi kalian bisa melihat gambarnya tadi, kemudian kamu masukkan di sini. Nanti kalian akan mendapatkan kesimpulan pada prisma segi N, itu banyaknya sisi, itu N ditambah 2. Banyaknya rusuk, 3 dikalikan N. Banyaknya titik sudut, 2 kali N. Jadi misalnya ada pertanyaan prisma segi 10. Berapa banyaknya sisi? Ya tinggal kamu tambahkan 10 tambah 2, 12. Banyaknya rusuk, 3 kali 10, 30. Banyaknya titik sudut, 2 kali 10, 20. Gitu ya. Itu rumus Euler atau hubungan antara S, R, dan T pada prisma. Jelas nggih? Sekarang kita lanjutkan berikutnya, pengertian limas. Misalnya di sini ada beberapa contoh limas. Yang pertama, alasnya berbentuk segitiga, namanya limas segitiga. Yang kedua, alasnya berbentuk segi 4, berarti limas segi 4.
Ini 5 segi 5, ini 5 segi 6. Kalau ukuran sisinya ini semuanya sama, maka berarti 5 segi 3 beraturan, segi 4 beraturan, segi 5 beraturan, dan seterusnya itu disebut sebagai nama dari 5. Jadi tergantung pada alasnya itu segi berapa. Berarti di sini pengertian 5 itu bisa dituliskan seperti ini. 5 adalah bangun ruang yang dibatasi oleh sebuah segitiga atau segi banyak, jadi segitiga atau segi 4, segi 5, segi banyak ya, sebagai alas, dan beberapa buah bidang berbentuk segitiga sebagai bidang tegak yang bertemu pada titik puncak. Jadi misalnya prisma segitiga, alasnya ini berbentuk segitiga, kemudian ada 3 sisi yang lain, bentuknya segitiga, samping kanan segitiga, samping kiri segitiga, bertemu pada satu titik yang dinamakan titik puncak. Itu pengertian 5. Kemudian unsur-unsurnya 5, sehingga di sini saya punya contoh 5 segi 5. Misalnya titik puncaknya T, kemudian bidang alasnya diberi nama A, B, C, D, E, berarti 5 sini diberi nama 5 segi 5 T, A, B, C, D, E. Kalian hitung, banyaknya rusuk ada berapa? Banyaknya rusuk tegak ada berapa? Nah, ini kita lihat unsur-unsurnya. Yang pertama, titik A, B, C, D, E itu namanya titik-titik sudut pada bidang alas. Kemudian T itu bukan titik sudut tetapi titik puncak. Ingat pengertian titik sudut ya, titik sudut itu pertemuan 3 buah rusuk. Kalau T kan lebih, berarti ini bukan titik sudut tapi titik puncak. Kemudian ruas garis AB, BC, CD, DE, dan AE itu rusuk pada bidang alas. Kemudian TA, TB, TC, TD, dan TE itu rusuk pada sisi tegak, dinamakan rusuk tegak dari 5. Nah, segitiga TAB, TBC, TCD, dan seterusnya itu namanya bidang atau sisi tegak dari 5. Segi 5 A, B, C, D, E tadi dinamakan bidang alas dari 5. Kemudian jika ada TT1 yang tegak lurus dengan bidang alas, maka TT1 itu dinamakan tingginya 5. Alas ya, jadi tinggi 5 bukan TA, TB, TC ya, tapi TT1 itu garis yang tegak lurus pada bidang alas. Kemudian pada ini diagonal bidang. Diagonal bidang kita lihat alasnya itu segi 5. Diagonalnya siapa? Diagonal bidangnya ya AC, kemudian AD, BE, BD, dan seterusnya. Dua garis yang menghubungkan dua titik yang berhadapan pada bidang. Itu namanya diagonal bidang. Kalau pada bidang tegak, punya diagonal tidak? Tidak, misalnya TBC. Ini tidak punya diagonal bidang. Jadi yang ada diagonal bidangnya di sini hanya pada bidang alas. Berarti pada 5 T, A, B, C, D, E ini kita punya banyaknya rusuk ada 10, yaitu rusuk alas sama rusuk tegak. Banyaknya titik sudut ada 5, ada bidang alas, dan titik puncaknya 1. Banyaknya sisi ada berapa? Karena ini segi 5, segitiganya kan ada 5. Kemudian tambah bidang alas 1, berarti banyaknya sisi ada 6. Kemudian kalian bisa menentukan banyaknya sisi, banyaknya rusuk, dan banyaknya titik sudut seperti tadi. Kalian coba 5 segitiga, sisinya 4, rusuknya 6, titik sudutnya 3, segi 5 seperti ini, dan seterusnya. Nanti kalian akan mendapatkan kesimpulan seperti ini. 5 segi N, itu banyaknya sisi adalah N plus 1. Banyaknya rusuk 2 kali N, dan banyaknya titik sudut itu sebanyak N. Awas ya, titik puncaknya tidak dihitung sebagai titik sudut. Nanti kalau misalnya kalian ditanya 5 segi 20, banyaknya sisi ada berapa? Ya 20 tambah 1, 21. Banyaknya rusuk 2 kali 20, 40. Banyaknya titik sudut 20. Dan seterusnya. Kemudian itu unsur-unsur prisma dan limas. Gampang ya, bisa kalian pelajari, dibaca-baca lagi. Berikutnya kita lanjutkan ke jaring-jaring prisma dan limas. Untuk jaring-jaring prisma, di sini saya beri contoh. Misalnya prisma segitiga ABC, DEF. Kalau ini diiris menurut menurut rusuk AB, BC, kemudian DE, EF, dan rusuk tegak BE, maka kemudian kita bentangkan, maka kita peroleh
gambar seperti ini. Nah, ini yang dinamakan jaring-jaring prisma. Awas ya, karena tadi terdiri dari dua buah sisi yang sejajar, yaitu alas dan atas. Di sini sisi yang sejajar di sini. Ini sebagai alas, ini atas. Kemudian bidang tegaknya berbentuk persegi panjang. Awas ya. Jadi di sini AB di sini dengan di sini harus sama panjang. BC dengan CB sama panjang. Begitu juga yang atas. Ini salah satu contoh jaring-jaring prisma. Jaring-jaring yang lain bisa dibuat seperti ini. Ini gambarnya sama dengan yang tadi. Yang kedua mungkin digeser. Jadi yang ini apa namanya bidang atasnya geser ke kiri. Seperti yang kedua. Kemudian mungkin yang bawah digeser ke kanan seperti ini. Atau dua-duanya digeser. Jadi pindah ke sini. Itu contoh jaring-jaring prisma. Kalian bisa memikirkan bentuk jaring-jaring prisma yang lain. Ya, jadi jaring-jaring prisma segitiga itu terdiri dari dua buah segitiga yang kongruen dan tiga buah sisi tegak bentuknya persegi panjang. Untuk limas bagaimana? Untuk limas sama. Misalnya di sini saya beri contoh limas segi 4 beraturan. Kalau limas segi 4 beraturan berarti alasnya berbentuk persegi. Kalau digambar ini. Kemudian misalnya diiris menurut rusuk-rusuk tegaknya. Nah, kita dapatkan gambar seperti ini, diiris seperti ini, kita bentangkan, diperoleh ini bentuk jaring-jaring limas. Jadi 1 buah persegi dan 4 buah segitiga sama kaki. Gambar jaring-jaring limas yang lain, ini seperti yang ini ya. Kemudian yang kedua digeser, jadi yang segitiga ini saya tempelkan di sini. Yang segitiga di sini saya tempelkan di sini. Atau dipindah seperti ini, jadi ini yang bentuk persegi, segitiganya digambar seperti ini. Atau pakai gambar yang seperti ini. Bisa ya, nanti kalian bisa mencoba membuat jaring-jaring prisma maupun jaring-jaring limas. Mungkin sampai di sini kita sudah mengidentifikasi prisma dan limas. Silakan dipelajari, dibaca lagi. Nanti kalau sudah paham, kalian kerjakan tugas maupun kuisnya. Terima kasih, selamat belajar. Dan selalu berdoa, semoga kita diberi kemudahan dan pandemi segera berakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.